Kita sudah di bulan ke-6 sekarang dan mungkin Bapak dan Ibu ada yang mengatakan, aduh lama banget. Ya kan, karena masih kerja di rumah, masih juga belajar dari rumah. Tetapi ada yang bilang, not bad, ada banyak yang bisa dilakukan, ada banyak yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Bahkan justru karena frekuensinya terlalu banyak ketemu, nah itu yang mesti di-manage sama-sama, jangan sampai malah jadi berantem. Nah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, senang kalau ketemu dengan saudara sekalian. Ini adalah kebaktian online JCA, Jakarta Central Assembly, dan kalau Bapak dan Ibu baru saat ini bersama-sama dengan kami menyambut dengan gembira dan tentu saja mengucapkan syukur kalau kita bisa bareng-bareng, bisa bersama lagi pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Juni, dan Pastor Yosef Setiawan yang akan memberikan firman Tuhan. Lalu tentu saja nanti kita akan bersama melakukan perjamuan kudus seperti biasa di minggu yang pertama, dan kami senang sekali kalau sekarang bisa ketemu lagi. Baik, kita udah siap, sudah cari tempat yang enak, tetap memuji Tuhan, membesarkan dan menghormati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih kalau kami boleh bersama kembali untuk kebaktian di pagi hari ini. Bersamalah dengan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala puji, hormat, syukur kami mengucapkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be for you, behind you, and beside you, and around you, and within you. He is with you, He is with you in the evening, in the morning, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He is with you, He is with you, He is with you, He is with you, He is with you.
Halo Bapak Ibu, apa kabar? Kita ketemu lagi, kali ini masuk di minggu pertama bulan Juni, dan kebetulan ini juga satu minggu setelah Pantekosta atau yang kita sebut biasanya Trinity Sunday. Dan pada minggu ini biarlah kita mau buka mata hati kita supaya kita juga menerima kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk memulai firman Tuhan kali ini. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat JCA yang Kau pelihara dengan baik. Kau melindungi seluruh keluarga mereka Tuhan dalam keadaan sehat. Dan Bapak, kami berdoa juga Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan mereka akan menerima firman Tuhan, dan ketika mereka menerima firman itu akan tumbuh subur menjadi benih yang menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap firman-Mu Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, justru akan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya, dan kali ini mari kita mau buka sama-sama di 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, firman Tuhan kali ini adalah yang disampaikan oleh Paulus waktu dia mau mengakhiri perjalanannya di Korintus, salah satu kota yang cukup besar pada zaman itu, dan kota perdagangan, ada pelabuhan yang cukup besar, dan ini kota yang penduduknya juga cukup banyak, dan ini waktunya untuk Paulus berpisah dengan jemaat di Korintus. Dan dia sampaikan di ayat 11, ya ini baiklah kamu semuanya sehati dan sepikir, supaya jangan ada perpecahan lagi, jangan ada lagi mau difitnah, ataupun kena rayuan sama ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Dan Paulus bilang, percayalah kalau mereka ada dalam kesehatian satu dengan yang lain di antara jemaat, mereka akan memperoleh damai sejahtera. Nah, lalu di ayat 12-nya, baiklah engkau memberi salam satu dengan yang lain dengan cium kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kayak orang itu udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu, "Hai bro, apa kabar?" Nah, mereka akan langsung pelukan. Nah, mereka akan ada salam yang sangat hangat. Beda kalau misalnya ketemunya tiap hari rutin, ya nggak perlu salaman juga gitu kan kalau ketemu tiap hari. Kadang-kadang, apa kabar, udah gitu doang. Tapi ini adalah waktunya ketika Paulus akan berpisah, mau meninggalkan Korintus dan melanjutkan perjalanannya ke kota lain. Nah, sama juga seperti kita nih, misalnya udah ketemu temen di satu tempat dan kita harus berpisah dengan orang itu, dan kita kasih pelukan yang paling hangat, kita kasih tanda persahabatan gitu. Nggak cuman kadang-kadang nggak cukup jabat tangan, tapi juga kecupan atau pelukan yang paling the best ya, buat sahabat kita. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita harus menutup segala sesuatunya, walaupun udah mau berpisah satu dengan yang lain, kita harus ada hubungan yang tetap murni. Tidak lagi ada hal-hal yang ditutup-tutupin ataupun perilaku-perilaku yang tidak baik yang masih belum diberesin atau diselesaikan. Nah, cium kudus di sini artinya adalah bahwa kita semua harus pure heart, punya hati yang murni untuk melepaskan semuanya. Yang udah salah dan sampai udah ampunin aja. Nah, pemulihan terjadi. Jadi ini harus dilakukan sebagai orang-orang kudus. Nah, lalu ini adalah ayat yang sering banget kita dengar kalau misalnya kita mau akhir dari ibadah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini kayak istilahnya salah satu bagian dari quotes-nya untuk doa berkat. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena memang kita percaya bahwa kita ada di dalam perlindungan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kalau Allah Anak yang biasa kita panggil dia dengan sebutan Yesus.
Dan Roh Kudus juga ada di antara kita saat ini juga membantu menolong kita. Nah, mari kita mau buka lebih lanjut lagi, pelajari lebih lanjut. Kenapa sih hal ini sangat penting? Pas banget tentang kepercayaan kita akan Tritunggal ini. Karena Tuhan mau seperti yang tadi, ketika Paulus berpisah dengan jemaat di Korintus, dia ingin meninggalkan sesuatu. Dia meninggalkan legacy buat jemaat di Korintus untuk terus melakukan apa yang Paulus lakukan sebelumnya di sana. Dan demikian juga Paulus itu seperti blessing, memberkati jemaat di Korintus untuk terus melakukan apa yang dikerjakan. Nah, ini sama halnya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia akan naik ke surga. Di masa Pantekosta, dia naik ke surga, dia sampaikan akan ada roh penghibur yang datang untuk menolong kita semua. Dan karena Allah ingin kita punya hubungan yang sangat erat, hubungan yang tidak terpisahkan, walaupun secara fisik mungkin nggak ketemu lagi gitu dengan Yesus. Tapi dia meyakinkan bahwa ada roh penghibur yang datang. Nah, tujuannya adalah Tuhan mau supaya kita tetap memiliki persekutuan. Persekutuan melalui ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Tuhan mau kita mengalami perjumpaan, persekutuan dengan Allah melalui kebenarannya. Yang kedua melalui kasih-Nya, dan yang ketiga melalui kuasa-Nya. Nah, apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita mau pelajari, kita buka sama-sama di ayat berikutnya. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita mengalami perjumpaan pribadi, persekutuan dengan kebenaran. Nah, kita mau baca di Yohanes 1, ayatnya yang pertama dan kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yohanes pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, lalu ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, mungkin kita langsung baca dulu kali ya di Yohanes 15, ayatnya yang ke-26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dan lalu di ayat yang ke-6, pasal ke-16, ayatnya yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Nah, di ayat-ayat ini dari Yohanes 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Nah, sebelum dunia dijadikan itu semua adalah firman, kata-kata, dan mereka ada bersama-sama dengannya. Jadi siapa itu? Waktu mulanya adalah kita, disebutkan bahwa baiklah kita. Nah, di Kejadian 1 ayat 26 ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Nah, jadi ini ada majemuk, ada beberapa pribadi yang bersama-sama, yang kita percaya adalah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka bersama-sama, dan pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini akhirnya menjelma menjadi manusia. Di ayat 14 katakan, yaitu Yesus sendiri yang akhirnya diutus untuk menjadi korban, untuk menjadi anak yang akan mewakili untuk menebus dosa kita. Nah, lalu di ayat 15 adalah Yesus sebelum dia mati, disalibkan dan bangkit lalu naik ke surga, dia juga menjanjikan bahwa akan ada roh penghibur penuh karunia. Nah, di ayat 26 dikatakan bahwa roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi dari. Nah, dia keluar dari Bapa, jadi bagian dari Bapa. Nah, Roh Kudus adalah bagian dari keseluruhan semuanya. Yesus juga
Nah, mereka adalah kita bisa bilang adalah 3 pribadi yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi mereka tetap satu. Nah, kekuatan dari ketiganya ini sebagai lambang ataupun simbol, sebagai bentuk unity atau kesatuan. Mereka 3 pribadi yang menyatukan seluruh pikiran, mereka menyatukan segala isi hatinya, semuanya untuk diberikan yang terbaik buat manusia. Nah, perjumpaan dengan kebenaran ini adalah roh kebenaran yang memerdekakan kita. Kebenaran yang membuat kita menyingkapkan hal-hal yang tidak terlihat, menyingkapkan hal-hal yang tidak kita tahu, sehingga kita akhirnya memperoleh enlightenment, kita memperoleh pencerahan. Bapak Ibu, 3 pribadi ini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka bertiga ada menjadi bagian dalam hidup kita, dan mereka selalu siap untuk menolong hidup kita. Nah, kenapa pentingnya untuk mereka mengalami, kita juga manusia perlu mengalami perjumpaan melalui kebenaran. Nah, mungkin saya coba cerita melalui kejadian yang ada di Lukas 24. Ya, mungkin saya akan langsung, ya, Lukas 24, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia berjumpa dengan murid-muridnya di jalan Emmaus. Nah, murid-muridnya nggak tahu ini siapa. 2 orang ini jalan di Emmaus, lalu ada 1 orang hampiri, yaitu Tuhan Yesus, tapi mereka nggak mengenali. Dan inilah dia ketika mereka berbicara sepanjang perjalanan, mereka merasa bahwa kok nyaman dengan ngobrol dengan orang ini. Lalu kedua muridnya ini bilang, mampir aja ke rumah yuk. Lalu ketika mereka ajak mampir, karena udah mulai gelap, Yesus ada di sana, dan ketika mereka makan, Yesus memecah-mecahkan roti. Dan tiba-tiba terbukalah mata mereka. Mereka langsung ingat dan mereka bilang, Guru. Dan langsung semua yang mereka ingat, pelajaran yang Tuhan berikan selama dia hidup, itu terbuka, mendapatkan pencerahan. Nah, demikian juga ketika kita mengalami perjumpaan kebenaran dengan Allah. Ada hal-hal yang akan dibukakan oleh Tuhan, akan ada hal-hal yang dicerahkan. Mungkin dengan ide-ide yang baru, mungkin dengan hal-hal yang baru, mungkin dengan pengalaman yang baru yang akan Tuhan ajarkan. Nah, pentingnya perjumpaan melalui kebenaran, karena kita pun perlu dimerdekakan, supaya roh kita ini selalu bebas. Roh kita akan selalu mengalami kebenaran. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mau mengalami perjumpaan, persekutuan dengan Allah melalui kasih-Nya. Nah, jadi perjumpaan melalui kasih-Nya, mari kita mau baca sama-sama di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, ada kerinduan yang sangat besar di hati Tuhan bahwa Tuhan ingin berjumpa dengan kita secara pribadi melalui kasih-Nya. Dan itulah dia misi terbesarnya, bahwa Allah Bapa mengutus anaknya satu-satunya, yaitu Yesus, untuk menebus dosa kita. Karena dari rangkaian yang udah, skenario yang terbaik yang udah pernah dibuat gitu sebelum masa-masa perjanjian baru, mulai dari nabi-nabinya, lewat hakim-hakim, raja-raja dan sebagainya, itu selalu banyak mengalami tantangan dan gak pernah berhasil, hingga akhirnya Bapa sendiri harus mengutus anaknya. Nah, jadi kasih yang terbesar adalah ketika Yesus melakukan karya penebusan di kayu salib. Nah, ada pergantian, switching gitu kan. Jadi manusia diganti dengan Allah.
yang harusnya kita mengalami dosa, hukuman kekal, tapi Tuhan menggantinya untuk supaya kita tidak perlu mengalami itu semua. Nah, bahkan di ayat yang ke-11 dikatakan, ke-10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saya bukan inisiatif dari manusia, tapi justru inisiatif dari Allah. Memikirkan gimana caranya supaya kita tetap memiliki persekutuan antara Allah dengan manusia. Persekutuan yang sama ketika Allah bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, itulah yang Tuhan mau supaya kita memiliki hubungan, persekutuan, perjumpaan melalui kasih-Nya. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa yang mengorbankan memberikan anaknya buat kita semua. Nah, kasih inilah yang akhirnya dipakai sebagai dasar supaya kita yang melakukan dosa ataupun kesalahan bisa kembali kepada Bapa dan terus berkomunikasi. Nah, itulah yang namanya kasih karunia. Kita sebutnya adalah grace. Kasih karunia yang tidak pernah terbatas, nggak pernah berkesudahan, tidak pernah ada expired date-nya, tidak ada masa berlaku dan sebagainya. Berlaku seumur hidup, sepanjang hidup kita. Dan inilah dia kasih karunia itu, bahwa kita menerima perpanjangan, kita menerima infinity, keabadian, persekutuan yang abadi bersama Allah, ya, melalui perjumpaan lewat kasih-Nya. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga adalah perjumpaan melalui kuasa-Nya. Nah, di sini banyak cerita tentang hal-hal yang luar biasa ketika murid-murid Tuhan Yesus di masa-masa kisah para rasul. Mereka akhirnya mengalami banyak kuasa yang dahsyat ketika Pantekosta, lidah-lidah api, lalu mereka berbahasa bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang mereka tidak pernah tahu, mereka nggak pernah bicarakan bahkan. Lalu mereka mengalami hal-hal yang luar biasa seperti kayak superhero dapat kuasa yang baru, ya, super power. Dan perjumpaan melalui kuasa-Nya menunjukkan bahwa Tuhan mau kita nih bisa bergantung penuh kepada Allah, dan perjumpaan melalui kuasa-Nya ini Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan selalu melindungi, menjaga kita, dan selalu ada di sekeliling kita. Nah, mungkin ingat kalau misalnya di zaman perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan melihat bahwa kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, mulai dari tulah yang ada sehingga Firaun membebaskan mereka, lalu penyertaan Tuhan ketika di Laut Teberau dibelah menjadi daratan terbelah dua. Lalu bangsa Israel menyaksikan langsung setiap hari bagaimana makanan tersedia buat mereka melalui mana dan juga burung puyuh. Bahkan juga ada tiang awan, tiang api yang selalu menjaga. Nah, demikian juga di masa-masa sekarang, Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya buat hidup kita. Tuhan ingin kita tetap mengalami persekutuan, mengalami perjumpaan melalui kuasa-Nya di saat-saat seperti sekarang. Bahwa Tuhan masih menjaga kita. Tiang awan, tiang api Tuhan masih ada di sekeliling kita. Lalu persediaan yang Tuhan berikan, mana surgawi itu selalu ada. Burung puyuh itu selalu tersedia buat kita. Nah, kesaksian sedikit bahwa hidup kami nih, keluarga kami, ya ada berkat Tuhan tuh dari mana-mana. Bisa dibilang saya udah beberapa bulan udah nggak ada pekerjaan lagi, yang dilakukan training dan sebagainya udah stop. Walaupun ada kontrak dan sebagainya, kita harus stop dulu. Tapi tidak menutup untuk saya akhirnya harus ya pasrah dan sebagainya. Nggak, ya masih mikirin. Dan saya masih percaya bahwa Tuhan akan memberikan, menunjukkan kuasa-Nya buat keluarga saya. Contohnya, ini ada berkat banyak banget dari beberapa orang, sembako kasih ke kita. Lalu nggak cuma itu, kita juga terima sembako dan kita justru bantu untuk salurin. Bahkan saya juga membantu untuk memberikan bantuan lah, tenaga, payah yang sudah dipelajari sebelumnya untuk kita membantu orang lain, mempersiapkan, terus mendistribusikan masker, APD buat tenaga medis, dan apa aja yang bisa dikerjakan dalam keadaan seperti ini. Dan sebagai bentuk penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan,
Ada orang-orang yang kasih sembako, kasih makanan, makanan frozen food lah, makanan yang udah jadi lah, apa aja selalu ada. Burung gagak selalu ada buat kita yang menyediakan. Nah, saya percaya bahwa Anda juga dan keluarga akan dipelihara Tuhan. Demikian juga kita percaya akan janjinya Tuhan. Nah, itu adalah salah satu persekutuan, perjumpaan kita dengan Allah melalui kuasanya. Bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti buat orang-orang yang percaya. Nah, kita juga percaya bahwa hal-hal ini di mana kuasa Tuhan semakin dinyatakan buat hidup kita. Amin. Amin, saudara. Jadi, saudara, mereka sebagai 3 pribadi, mereka punya tujuan yang sama. Mereka punya visi yang sama, bahwa tujuannya adalah supaya kita dengan Allah, manusia dengan Allah memiliki persekutuan yang terus berlangsung, yang tidak terputus. Melalui perjumpaan lewat kebenarannya, melalui perjumpaan persekutuan lewat kasihnya, dan juga melalui perjumpaan persekutuan melalui kuasanya. Karena itu Tuhan menunjukkan 3 hal ini selalu ada dalam diri kita, diwakili oleh masing-masing. Itu kasih Allah, Bapa, yang kebenaran Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, dan semua yang diungkapkan dari mulutnya adalah kebenaran, dan kuasa dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Walaupun secara kasat mata mungkin kita tidak bisa menyaksikan, tapi percayalah bahwa Dia hadir. Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia ada di rumah Anda. Dia ada di mana aja untuk menolong dan memberikan kesaksian, bahkan untuk menolong hidup kita. Nah, ada satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan ini dengan kuasa yang luar biasa, dahsyat. Saya jadi ingat ketika ada satu masa di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan kepada umat manusia, bahkan matahari aja berhenti untuk berputar. Sebenarnya sih bumi yang berhenti berputar gitu kan pada saat itu. Jadi seolah-olah matahari diam dan tidak bergerak, ya bumi juga, sampai bangsa Israel memenangkan pertempuran waktu di zaman Musa. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bisa membuat segala sesuatunya, bahkan waktu aja bisa berhenti. Tuhan bisa membuat waktu berhenti khusus buat kita semua, supaya semua ini mengalami pandemik, dan supaya kita tetap mengalami kuasanya Tuhan. Lalu atau ada satu lagi yang istilahnya, kalau misalnya Anda punya handphone, sekarang smartphone-nya kan udah dilengkapi dengan fitur yang namanya time lapse dan juga slow motion dan sebagainya. Nah, bagaimana Tuhan penguasa ruang dan waktu ingin menunjukkan kepada kita. Mungkin kalau saudara ingat cerita tentang ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang pertama, yaitu disuruh oleh ibunya Maria untuk mengubah air menjadi anggur. Dan Yesus menjawab, "Ibu, waktuku belum tiba." Tapi Maria dengan iman percaya, "Kamu lakukan yang harus kamu lakukan." Dan akhirnya Tuhan Yesus menyuruh untuk satu orang, Tuhan menyuruh pegawai-pegawainya di sana untuk mengambil air dari sumur, lalu disuruh MC-nya waktu itu tes. Dan dia bilang, "Wow, ini anggur terbaik." Biasanya anggur yang terbaik akan disediakan di awal, tapi ini justru ada di akhir-akhir, bahkan terus ada untuk pesta tetap berlangsung. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Mungkin kita mau balik lagi prosesnya bagaimana anggur dibuat. Nah, anggur itu membutuhkan waktu nggak sebentar, tapi juga bisa membutuhkan waktu tahunan, puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun untuk menciptakan anggur terbaik. Dan Tuhan Yesus dalam waktu sekejap, Dia mengubah air menjadi anggur. Artinya Dia mengubah proses air menjadi anggur terbaik, proses fermentasi, proses apapun itu juga disimpan, penyimpanan dan sebagainya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, segala sesuatu yang diperlukan puluhan tahun, ratusan tahun, Tuhan buat dalam waktu yang sekejap. Nah, artinya apa? Buat hidup kita adalah Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada kita. Mungkin kita mengalami pergumulan selama puluhan tahun. Kita mengalami pergumulan selama kita dari kecil, trauma, apapun itu juga yang belum sembuh di dalam diri kita. Tapi lewat Tuhan ingin menunjukkan kuasanya bahwa Dia bisa dalam waktu sekejap mengubah waktu yang lama itu tiba-tiba jadi sangat cepat. Dan ini adalah waktunya mungkin kita nggak berasa, tiba-tiba udah masuk bulan Juni aja. 4 bulan belakangan kita di rumah,
PSBB dan sekarang mulai ada masa transisi untuk lingkungan yang lebih kecil lagi gitu kan lingkupnya, ya sebutannya transisi dan sebagainya. Dan kita lihat semuanya seperti cepat dan kita masih bisa bertahan. Dan ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya tetap ada di saat-saat seperti ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan melalui kebenarannya, melalui kasih dan juga kuasanya, Dia ingin menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Dia tetap ada, Dia ingin menunjukkan eksistensinya di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan hadir di dalam kita semua. Dan hari ini kita juga akan mengingat melalui perjamuan kudus, biarlah hati kita akan menerima berkat dari Tuhan, supaya firman Tuhan ini dan juga perjamuan sebagai pengingat, sebagai pembangun hubungan, supaya kita tetap mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Dan tiap hari kita akan mengalami perjumpaan melalui kebenaran. Hidup kita terus melakukan yang benar, hidup kita terus menjadi berkat buat orang, dan bahkan kita bisa memiliki kuasa kesaksian. Karena ketika kuasa itu kita terima, kita juga bisa melepaskan kuasa itu kepada orang lain. Memberkati lewat kesaksian hidup kita, memberkati lewat cara hidup kita, tingkah laku kita, sehingga kita bisa tetap menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui iman kami, bahwa kami dipanggil untuk mengalami satu perjumpaan, persekutuan yang abadi bersama Engkau melalui kebenaran, melalui kasih dan juga melalui kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan telah menunjukkan kasih-Mu Tuhan yang terlalu besar Tuhan untuk mengampuni dosa kami, dan kami mendapat kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang selalu memerdekakan kami, memberikan kami pencerahan dalam hidup ini. Dan juga kuasa-Mu Tuhan yang ada di dalam diri kami, sehingga kami juga memiliki kuasa yang sama untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian bagiku. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pastor Yosef Setiawan dalam firman Tuhan, yang pasti di sana-sini saya percaya saudara-saudara mendapatkan sesuatu yang saudara bisa ambil. Kita juga telah memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita sekarang tiba pada kesempatan di mana kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Kenapa kita melakukan hal itu, saudara-saudara? Ini adalah satu kesempatan di mana kita bisa memperingati kembali bagaimana pada waktu Yesus pada hari-hari terakhir, dan Dia mengadakan perjamuan Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang penting bukan di mana mereka melakukannya itu, tetapi ada satu lain di mana pada waktu itu Yesus mengatakan, perbuatlah ini, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Sehingga saudara-saudara, apa yang kita akan kita lakukan sekarang, ini kesempatan kita melakukan perjamuan kudus. Bukan di mana saudara-saudara kita melakukannya, karena ya pada waktu itu dikatakan di loteng atas atau di kamar atas, tapi sekarang saya di tempat seperti ini, saudara-saudara ada di rumah. Tapi bagaimana kita dapat memperingati akan apa yang telah dia lakukan, sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-24 dikatakan seperti ini. Dan sebab itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Jadi pada waktu kita melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus seperti ini, saudara-saudara, kita memperingati bagaimana kasih Kristus, satu rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan saudara dan saya. Jadi perjamuan Tuhan ini, perjamuan kudus ini terbuka untuk semua saja, saudara-saudara, Bapak dan Ibu, dan siapa saja yang telah menerima atau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi saya mengundang sekarang Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, sahabat JCE, bagi saudara dan semua saja yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi untuk melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu, kita akan menyerahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih. Pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan kehidupan kami Tuhan, dan biarlah kami bisa mengingat kembali akan karya-Mu yang agung, yang besar Tuhan, pada saat Engkau mati untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sekali lagi saudara-saudara, saya ingin membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara, berdoalah terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk roti yang ada di tangan kami, yang memperingati akan tubuh yang Kau serahkan untuk kami orang-orang berdosa. Mari saudara-saudara, kita makan bersama-sama roti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lambang yang telah Engkau berikan sebagai tubuh yang dihancurkan dan diserahkan. Dan sekarang saudara-saudara, ayat yang ke-25 mengatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh karena saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengambil cawan-cawan yang ada, yang saudara-saudara telah persiapkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang ini adalah lambang daripada darah-Mu yang tercurah untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Mari kita minum bersama-sama dari cawan-cawan yang telah saudara-saudara siapkan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami boleh lakukan bersama-sama. Engkau memberkati kami setiap saat kami melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami ingat akan bagaimana Engkau telah mencurahkan segala kehidupan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib dan darah-Mu telah menyucikan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin.
Kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita menyanyi memuji Tuhan dengan luar biasa. Sekarang tiba gilirannya, kalau saudara diberkati, saya juga diberkati. Kita ingin memberikan sesuatu, persembahan, persepuluhan. Kami mengajak kita bersama-sama, ada catatan rekening yang kami berikan dari Jakarta Central Assembly. Silakan sampaikan saja di sana. Kami berdoa agar semua yang saudara-saudara berikan akan kami pakai untuk kelebaran kerajaan sorga melalui Jakarta Central Assembly. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami senantiasa. Terima kasih kalau Engkau luar biasa setiap saat menyertai kami. Kami ingin mengembalikan rasa syukur ini Tuhan dengan apa yang kami ada, dengan rasa memuji dan membesarkan nama-Mu. Pakailah Tuhan apa yang kami ada ini untuk kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah sampai akhir daripada kebaktian online Jakarta Central Assembly. Terima kasih untuk semua yang telah bersama-sama dengan kami semua di sini. Terima kasih juga Pastor Yosef Setiawan, luar biasa firman Tuhannya. Terima kasih Sianta, kesaksiannya dari Kids Church JCA, luar biasa. Demikian juga dengan JCA Worship yang telah mengajak kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan luar biasa.
Mari saudara-saudara, sebelum saudara-saudara akan mengakhiri semuanya, menikmati hari ini, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menyertai engkau. Keluar masukmu, Tuhan akan memberkati engkau apapun yang akan kau lakukan. Saudara sedang bekerja, saudara belajar, saudara melakukan apa saja, Tuhan menyertai, melindungi, dan matanya akan tertuju kepadamu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, dan juga kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun